Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang terdiri dari ketua kelompok kami, yaitu Riki Esa Gradianto, kemudian anggotanya yaitu Mutiara Nanda Azniati, kemudian Dinda Novianti Kusuma, dan ada saya Lutifa Diraning Tias, kemudian Nabila Azhara Abdurrahman, kemudian Hernawati Wijaya, dan Dava Andrika Safitri. Pada kali ini kita akan membahas mengenai proyek yaitu dengan latar belakang Auto Force Spare Part adalah produsen dan distributor spare part otomotif. Mulai dibuka dengan sebuah toko spare part otomotif di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Berdirinya yaitu pada tahun 2005, kini Autoforce menjadi salah satu perusahaan dengan tingkat pembuatan dan penjualan spare part terbanyak di Indonesia. Prestasi yang tinggi dan motivasi yang intensif untuk menciptakan layanan terbaik, kepuasan pelanggan melalui standar kualitas otomotif, pasokan spare part, dengan dukungan dan inovasi dari pelanggan, serta terus-menerus mendorong perusahaan untuk berkembang. Hingga sekarang sebagai importir terbesar dengan kantor pusat yang berada di Surakarta, siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan dan pemasaran dan pendistribusian dengan kantor cabang yang berada di Jakarta. Modul ekstra Point of Sales Industries merupakan pionir di industri otomotif spare part ini, dengan fokus penjualan utamanya yaitu produk spare part mobil dan instansi modul ekstra. Sebagai bagian dari sektor otomotif, kami memiliki fasilitas produksi yang lengkap dengan teknologi terkini untuk memastikan kualitas dan kehandalan produk kami. Tim kami di divisi modul terdiri dari para ahli yang berpengalaman dalam setiap tahap proses manufaktur, mulai dari perencanaan hingga pengiriman sampai ke tangan customer. Komitmen kami terhadap kualitas mencakup pemilihan bahan baku berkualitas tinggi dan proses produksi yang cermat. Sebagai bagian dari strategi manufaktur kami berusaha untuk mengikuti perkembangan dunia otomotif dengan teknologi produksi. Kami percaya bahwa perpaduan antara inovasi dan tradisi adalah kunci kesuksesan dalam memberikan produk spare part yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Autoforce Spare Part ikut serta dalam merealisasi program pemerintahan, yaitu dengan menyediakan spare part motor dan spare part mobil dengan produksi dalam negeri. Auto Spare Part juga akan selalu memberikan kualitas spare part mobil dengan mutu yang baik, dengan harapan industri otomotif dalam negeri dapat selalu tumbuh dan bersaing dengan spare part otomotif negara tetangga. Adapun informasi terkait pendirian PT Autoport Spare Part adalah sebagai berikut ini. Alamat, nama perusahaan sendiri adalah PT Autoport Spare Part dengan alamat Jalan Slamet Riyadi nomor 5 Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, dengan email sebagai berikut ini, dengan laman website sebagai berikut ini, dengan nomor telepon sebagai berikut ini. Untuk izin usaha sendiri, nomor SUP-nya 08/035PK/123/011/359. Masa berlaku izin usaha 1 8 tanggal 8 bulan 12 2020 sampai dengan tanggal 8 bulan 12 2025. Instansi pemberian izin usaha Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kota Surakarta. Bidang usaha, produk dan distributor spare part otomotif. Dengan nomor wajib pajak 08761 012800800. Bukti pelunasan nomor pajak tahunan, nomor terakhir terakhir nomor sebagai berikut ini, dan tanggal terakhir 12 Desember 2022. Laporan bulanan 3 bulan terakhir lengkap. Kami beroperasi dengan asumsi bahwa pasar stabil dan kami dapat mengendalikan dukungan penuh dengan karyawan kami. Dalam visi helikopter, kami memfokuskan diri pada inovasi dan kepuasan pelanggan sebagai landasan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan kami. Layout instalasi modul kami yang dapat dilihat dalam gambar dirancang untuk mendukung efisiensi operasi kami.
Visi dan misi. Untuk visi sendiri, kami perusahaan menyediakan produk dan layanan otomotif dengan jaringan terluas, merek terkemuka, dan sistem manajemen yang unggul dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan memberikan kontribusi maksimal bagi konsumen dan masyarakat. Menjual produk dengan kualitas dan nilai terbaik dengan pelayanan prima. Untuk misi sendiri, yang pertama mengembangkan produk kebanggaan Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Yang kedua, memberikan kualitas terbaik kepada konsumen. Yang ketiga, memberikan kepuasan bagi konsumen. Yang keempat, menciptakan produk unggul dunia. Yang kelima, mempertahankan pegawai yang berkualitas. Yang keenam, keikutsertaan aktif dalam pengembangan dunia otomotif. Selanjutnya ada struktural organisasi. Di sini untuk posisi teratas yaitu ada CEO dan founder yang membawahi ada 7 bagian yaitu admin, sales, purchase, POS, dan website. Untuk admin itu sendiri atas nama Riki Esa, sales Lutifa Adi, accounting dan finance ada Nabila Azahra, warehouse inventory ada Dava Adrika, purchase ada Mutiara Nanda, point of ada Dinda Novianti. Nah, pada organisasi yang terbagi menjadi struktural position, group head, division head, department head, section head, subsection head, dan team leader. Di antaranya adalah yang pertama ada CEO dan founder, yaitu merupakan pendiri dan pemegang tanggung jawab penuh pada perusahaan. CEO dan founder ini juga memiliki tugas untuk mengontrol segala aktivitas yang terjadi pada perusahaan. Kemudian yang kedua ada divisi sales, bertugas untuk memproses pembelian jasa yang dilakukan oleh customer. Kemudian yang ketiga ada divisi purchasing, di sini bertugas untuk melakukan pembelian terhadap barang yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam melakukan proses bisnisnya. Yang keempat ada point of sales, bertugas untuk memproses pembelian jasa yang dilakukan oleh customer. Kemudian ada accounting dan finance, itu bertugas untuk memproses pembayaran. Lalu untuk divisi inventory bertugas untuk mengelola barang yang ada di gudang. Lalu yang ketujuh ada divisi information dan teknologi atau IT support, bertugas untuk mengembangkan sistem ERP yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada divisi human resource, bertugas untuk melakukan rekrutmen, mengelola penggajian, dan pengembangan karyawan. Baik, selanjutnya ada helicopter view atau yang biasa kita kenal dengan business process. Ini terdiri dari bagian-bagian dari struktural organisasi di atas. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dengan gambar berikut. Selanjutnya, ada penghargaan Auto for Spare Part. Dalam menjalankan aktivitas transaksi, yaitu jual beli spare part, Auto for Spare Part menjadi distributor spare part terkemuka dengan kualitas yang ter-up-to-date dan harga yang terjangkau. Berikut ini merupakan beberapa sertifikat atau penghargaan yang diperolehnya. Nah, selanjutnya ada ekstra modul. Pada bagian accounting dan finance menggunakan modul Odoo 16 full accounting kit. Kemudian untuk yang HRD, Odoo 16 HR payroll, contoh link untuk Odoo-nya sebagai berikut. Kemudian untuk purchase, menggunakan purchase request, contoh link untuk Odoo versi 16-nya dengan link berikut. Dan ada point of sale, yaitu post order line image, dan juga post all-in-one report generator. Selanjutnya yaitu produk Autover Spare Part. Pada Autover Spare Part memiliki berbagai produk untuk dijual. Berikut ini merupakan berbagai produk yang
didapat pada AutoForce dan spesifikasi dari produknya antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada arm bawah lem folder dengan quantity on hand sebanyak 10, lalu ada arm bawah swag dengan quantity on hand-nya sebanyak 8, lalu ada arm atas lem folder dengan quantity on hand-nya sebanyak 5, lalu ada arm atas swag dengan quantity on hand-nya sebanyak 15, lalu ada link stabil depan lem folder dengan quantity on hand-nya sebanyak 10, lalu ada arm belakang lurus lem folder dengan quantity on hand-nya sebanyak 13, lalu ada arm belakang bengkok lem folder dengan quantity on hand-nya sebanyak 11, lalu ada shock breaker depan Bilstein dengan quantity on hand-nya sebanyak 9, lalu ada shock breaker depan Boge dengan quantity on hand-nya sebanyak 5, lalu ada kampas rem Techstar dengan quantity on hand sebanyak 10, lalu ada bus arm depan atas Techno Daily dengan quantity on hand sebanyak 7, lalu ada filter bensin 3000 cc Mahle dengan quantity on hand sebanyak 12, lalu 22/LX422 dengan quantity on hand sebanyak 15, lalu ada full pumper bar dengan quantity on hand sebanyak 20, lalu ada kampas rem belakang Hella Pagid dengan quantity on hand sebanyak 20, lalu ada kampas rem depan Hella Pagid dengan quantity on hand sebanyak 16, lalu ada laher roda fak dengan quantity on hand sebanyak 20, lalu ada oil cooler bar Hella dengan quantity on hand sebanyak 8, lalu ada baut roda BMW dengan quantity on hand sebanyak 5, lalu ada bulb socket BMW dengan quantity on hand sebanyak 10, lalu ada kondensor AC BMW dengan quantity on hand sebanyak 11, lalu ada filter AC Carbo BMW dengan quantity on hand sebanyak 20, lalu ada filter Matic BMW dengan quantity on hand sebanyak 17, lalu ada motor washer headlamp BMW dengan quantity on hand sebanyak 4, lalu ada mur as roda depan BMW dengan quantity on hand sebanyak 15, lalu ada selang radiator 4400 cc BMW dengan quantity on hand sebanyak 30, lalu ada cooling coil BMW dengan quantity on hand sebanyak 15, di mana produk tersebut berada di WH Side Stock dengan price yang tertera pada layar. Selanjutnya, ada vendor AutoForce Spare Part dalam menjamin keberlangsungan transaksi jual beli produk. Di dalam AutoForce Spare Part tentunya memiliki vendor yang bekerja sama atau berhubungan dengan AutoForce Spare Part. Berikut ini merupakan beberapa vendor dari AutoForce Spare Part antara lain sebagai berikut. Nah, di sini terdapat daftar dari vendor AutoForce Spare Part itu sendiri dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian selanjutnya ada customer AutoForce Spare Part. Customer merupakan seseorang atau organisasi yang mengonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Berikut merupakan data customer dari AutoForce Spare Part. Nah, di sini terdapat daftar dari customer AutoForce Spare Part yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada business mapping AutoForce Spare Part. Business mapping merupakan tampilan visual dari pemetaan dari proses bisnis yang terjadi pada suatu perusahaan. Selain itu, pada business mapping juga digambarkan hasil atau output dari proses-proses bisnis yang sudah terjadi. Berikut adalah business mapping AutoForce Spare Part sebagai berikut. Dan di sini ada gap analysis AutoForce Spare Part. Di sini ada internal dan juga eksternal. Pada strike produk lokalitas, produk PT AutoForce Spare Part mampu bersaing di pasaran. Terus memiliki cabang yang banyak dan manajemen lapangan pada PT AutoForce Spare Part sudah tersusun dengan rapi dan bersih. Kemudian brand PT ini sudah melakukan ekspor produk ke luar negeri. Lalu ada weakness, yaitu ada beberapa pesaing yang sudah terlebih dahulu berdiri, sehingga menuntut inovasi dan kreatif bagi pengusaha yang ingin membuka usaha dalam bidang yang sama. Lalu ada pembukuan yang masih manual, belum menggunakan aplikasi atau sistem. Kemudian iklan dan promosi belum secara rutin dilakukan. Kemudian produk kurang mencapai di setiap kalangan umur, dan pesaing pasar dengan perusahaan yang berskala internasional. Lalu ada opportunity, yaitu tingginya loyalitas konsumen terhadap produk, dan adanya event seperti Lebaran membuat daya beli masyarakat meningkat. Kemudian dengan adanya inovasi seperti melakukan kolaborasi, kemudian harga baju yang terjangkau dan model yang sesuai zaman bisa menarik
pasar dari kalangan bawah sampai menengah. Kemudian ada promosi usaha dapat melalui online ataupun offline. Kemudian ada strategi SO dengan adanya produk yang berkualitas. Kemudian produk PT perusahaan ini memiliki model yang up to date sehingga mampu bersaing di pasar. Kemudian kalau Blok memiliki cabang yang banyak, memudahkan kalau Blok untuk melakukan promosi baik secara offline. Kemudian sumbu XY menandakan bahwa analisis SWOT perusahaan atau forecast spare part pada kuadrat 4 strategi bertahan atau disarankan perusahaan atau for spare part tetap menggunakan strategi yang sudah ada. Baik, ini merupakan paparan dari kami mengenai proyek mengenai otomotif dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.